Selamat pagi, saudara. Pada pagi ini kita akan membahas kitab Hagai, kitab yang kedua terpendek karena hanya 38 ayat. Hagai 1, Hagai 2, 38 ayat. Dan ayat yang kitab yang terpendek adalah kitab Obadya, ya Obadya. Jadi kalau kita perhatikan pelajaran kita ini, kitab terpendek kedua. Baik saudara, terima kasih minggu lalu Pak Joko membahas sangat detail, tapi saya bisa ikut beliau. Baik, kita akan belajar kitab Hagai, saudaraku. Kitab Hagai adalah yang pertama dari ketiga kitab Nabi pasca pembuangan dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab pertama dari 3 kitab pasca pembuangan yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi ada 3 kitab dalam Perjanjian Lama pasca pembuangan. Yang pertama adalah Hagai, kemudian Sakaria, dan Maleaki. Nah, Hagai disebut juga kalau kita baca di dalam Hagai pasal pertama, Hagai pasal 2 ayat 2 dan ayat 11, Hagai disebut sebagai nabi, disebut juga sebagai utusan Allah. Nah, garis besar yang mau disampaikan di dalam kitab Hagai adalah ada 4 garis besar kalau kita perhatikan di situ dalam kitab Hagai. Berita pertama yang dia mau sampaikan adalah selesaikan pembangunan bait suci. Inilah yang kita akan bahas pasal pertama. Selesaikan pembangunan bait suci. Kemudian pasal kedua, nanti kita akan lihat ada janji kemuliaan yang lebih besar. Kemudian panggilan kepada kekudusan dengan menerima berkat. Kemudian yang berikut adalah sebuah janji nubuatan. Nah, ada 4 ciri utama yang menandai kitab Hagai. Yang pertama adalah berita dalam kitab Hagai ini merupakan nubuat pertama yang terdengar di Yehuda sesudah pembuangan di Babel. Jadi, kemudian yang kedua, kitab saya sudah sebutkan tadi adalah terpendek kedua, satu yang terpendek kedua setelah Obadya, karena hanya berapa ayat itu? Kurang lebih 38 ayat. Kalau bahasa Indonesia kayaknya 39 ayat. Ya, 39 ayat. Nah, kemudian frase kata atau kata yang ada ini Pendeta Marolop sering tekankan, diulang-ulang sama Pak Joko kemarin, adalah frase kata beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Itu ada 29 kali. Ya. Kalau itu 29 kali, berarti itu menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya berita bagi kaum sisa yang kembali ke Yerusalem. Jadi, kemudian yang keempat adalah kitab ini mencatat nubuatan perjanjian lama yang paling terus terang mengenai kunjungan Allah di masa depan. Itu besok kita akan bahas dalam Hagai pasal 2 ayat 7 sampai 11. Nah, jadi kalau saya mau simpulkan kitab Hagai juga, Hagai pasal pertama ini ada 3 tingkatan. Kita akan lihat nanti. Membangun rumah Allah, kembali kepada Allah, segala sesuatu terjadi yang terbaik. Janji Tuhan ada di sana. Coba kita lihat dalam Hagai pasal pertama. Kalau kita perhatikan, kalau saudara membaca dalam kitab Hagai pasal yang pertama, kita akan melihat banyak hal di sana. Kalau kita kembali ke sejarah, bahwa pada tahun 538 SM, Raja Kores dari Persia, ya, Raja Kores dari Persia mengeluarkan maklumat mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali kemana? Ke Yerusalem tahun 538. Orang Yahudi buangan kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali apa? Yerusalem. Nah, bukan hanya membangun Yerusalem, tetapi membangun kembali bait suci, ya, sebagai penggenapan
nubuatan Yesaya dan Yeremia. Ya, pengenapan nubuatan Yesaya dan Yeremia boleh dilihat dalam Yesaya 45 ayat 1-3 dan Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Nah, rombongan orang Yahudi yang pertama kembali ke Yerusalem itulah yang meletakkan dasar bait suci yang baru, dan itu terjadi pada tahun 536 SM. Dan di tengah-tengah kegembiraan mereka, di tengah-tengah harapan besar, kalau saudara lihat di dalam buku Esra pasal yang ketiga ayat 8-10, kegembiraan mereka tiba-tiba sirna. Mengapa? Karena orang-orang Samaria dan tetangga lainnya secara jasmania menentang rencana pembangunan itu, sehingga mematahkan semangat para pekerja, semangat para pembangun pada waktu itu. Mereka bersemangat untuk membangun kembali Yerusalem, membangun kembali bait suci. Tapi Samaria, orang-orang Samaria dan tetangga yang ada membuat semangat mereka apa? Patah. Sehingga apa yang terjadi? Pada tahun 534 pembangunan terhenti. Jadi 2 tahun mereka membangun, kemudian apa? Terhenti pembangunan. Jadi 536, 534 pembangunan apa? Terhenti. Nah, pada waktu pembangunan berhenti, maka terjadi kelesuan rohani. Pada saat pembangunan bait suci berhenti, terjadilah kelesuan rohani. Dan umat Tuhan mulai membangun, bukan membangun bait suci. Kalau kita lihat mulai ayat-ayat berikutnya, mereka membangun siapa? Apanya? Rumah sendiri. Mereka membangun rumah mereka sendiri. Dan pada tahun 520, Hagai yang ditemani oleh Nabi Zakaria yang lebih muda pada waktu itu, ya, mulai mendorong Zerubabel dan umat itu untuk apa? Untuk melanjutkan kembali pembangunan rumah Allah. 4 tahun kemudian, ya, bait suci itu selesai dibangun dan akhirnya ditahbiskan. Esra pasal 4 sampai Esra pasal 6 kita bisa lihat. Nah, selama 4 bulan, saudaraku, pada tahun 520, Hagai memberikan 4 berita singkat. Kalau saudara perhatikan, di sini dia menasihati Zerubabel yang pada waktu itu adalah sebagai gubernur. Di kitab lain ditulis sebagai bupati. Ya. Kemudian menasihati Yosua sebagai imam besar pada waktu itu. Hagai menasihati Zerubabel, Hagai menasihati Yosua. Untuk apa? Untuk mengarahkan kembali umat supaya bisa membangun apa? Bait suci. Jadi Hagai nasihati, bangun kembali, kerahkan kembali umat untuk kembali membangun bait suci. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk memotivasi umat-umat Tuhan menata kembali hidup mereka dan prioritas utama mereka untuk melanjutkan tugas mereka secara sungguh-sungguh, tentunya dengan berkat Tuhan. Nah, baik, kita lihat Hagai pasal pertama ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan. Nah, Raja Koresi, saya sudah katakan, mengizinkan, ya, Raja Kores yang dari Persia ini mengizinkan umat-umat Tuhan yang ditawan, orang-orang Yahudi itu 50.000, kurang 50.000 orang Yahudi, untuk, ini orang Yahudi buangan, untuk kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua. Dan pada tahun kedua, saya sudah katakan tadi, 538 dia disuruh pulang. Tahun kedua, 536, setelah kembali, dasar bait suci apa? Diletakkan. Tetapi pertentangan terjadi dengan apa? Orang Samaria, sehingga menghentikan pekerjaan itu. Nah, ada satu poin yang saya mau tekankan di ayat 1 ini. Pada waktu pekerjaan itu diberhentikan, terjadi kelesuan rohani. Terjadi sesuatu, dikatakan sifat acuh tak acuh, peduli tidak peduli secara rohani selama 16 tahun. So bayangkan ini 16 tahun, karena nanti dibangun kembali tahun 520.
Jadi 534 berhenti, 538 dimulai, tapi itu mulai terjadi kelesuan. 16 tahun terjadi apa? Kelesuan rohani dan acuh tak acuh bangsa Yahudi buangan ini, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka membangun rumah mereka. Nah, pada waktu itu Hagai mulai menegur. Lihat di dalam ayat yang keempat, kalau saudara lihat, Allah mengutus Hagai dan mengutus Zakaria untuk membangkitkan semangat umat melanjutkan pekerjaan itu. Di dalam ayat 4, maka datang ayat 3 mulai, ya. Kalau kita lihat, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Hagai, Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi apa? Reruntuhan. Rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, bait suci terus menjadi apa? Reruntuhan. Dan saudaraku sibuk dengan kepentingan sendiri. Itu yang saya mau tekankan, ya. Mereka merasa sudah acuh tak acuh, peduli tidak peduli. Kemudian apa lagi? Terjadi kelusuan rohani. Kenapa? Karena sibuk dengan kepentingan sendiri, tidak memikirkan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Orang Yahudi mengabaikan pembangunan rumah Allah pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku, rumah mereka dipapani dengan apa? Dengan kayu. Sedangkan bait suci tetap menjadi apa? Tuhan. Dipapani dengan kayu ini, saya membaca beberapa komentar, ada dua macam. Ada yang katakan ini kalau dipapani dengan kayu ya jadi bagus, memang bagus, dia bagus, ya. Tapi ada yang dipapani dengan kayu ya biasa-biasa saja. Nah, saudaraku, kalau rumah kayu di tempat di Manado, ya, di Sulawesi sana, rumah papan kayu yang bagus itu mahal harganya. Karena dipapani tembok kayu yang bagus. Kemudian di Makassar, Sulawesi, Toraja itu kayu-kayu juga bagus. Tapi yang paling mencolok ada di Manado, rumah-rumah kayu, ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan, saya yakin sebagian besar sudah tahu. Tapi mudah-mudahan yang lain juga sudah pernah lihat bagaimana rumah kayu yang ada di Sumatera. Saya kira juga begitu, pendeta, ya. Rumah-rumah adat, ya, rumah adat yang ada itu dari kayu, tapi yang bagus-bagus, yang tahan. Di Kalimantan juga seperti itu. Nah, ini mereka sudah papani rumahnya, tapi rumah Tuhan bagaimana? Tidak bagus, tidak bagus. Nah, demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Seringkali pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah, dan kepentingan Tuhan yang benar kita abaikan. Harusnya itu kita apa? Dahulukan, dijadikan prioritas utama di dalam hidup kita. Ini poinnya. Seringkali kita mengabaikan pekerjaan Tuhan, seringkali kita mengabaikan kepentingan pekerjaan Tuhan, prioritas utama itu yang harusnya, tapi kita fokus kepada mana? Diri kita. Ini yang terjadi, aplikasinya yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Hagai pasal 1, 2, dan 3, apakah kesalahan yang dilakukan pada masa ini? Soalnya itulah dia. Tidak berarti kita melakukan dosa atau berbuat jahat, tetapi orang-orang saat ini, saudaraku, membiarkan ambisi mereka sendiri, membiarkan ambisi kita sendiri menjadi sebuah prioritas dibanding dengan melayani Tuhan, seperti yang ditujukan di dalam Hagai pasal pertama ayat yang ketiga. Nah, saudara, kalau kita lihat terdapat kurang lebih 4 alasan. 4 alasan, ya. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Dipengaruhi oleh siapa tadi? Orang Samaria dan tetangga-tetangga yang ada. Hilang kepercayaan mereka. Saudaraku, Tuhan bekerja di dalam mereka untuk membuat mereka berhasil mencapai tujuan membangun Ka'bah itu. Tapi mereka hilang kepercayaan. Yang kedua, memperkecil kasih mereka pada Allah dengan kepentingan diri, mementingkan membangun rumahnya, bukan rumah Allah. Dengan kata mereka memperkecil kasih mereka terhadap siapa? Allah.
Bukan hanya terhadap Tuhan, terhadap sesama yang memotivasi mereka bergerak ke masa yang akan datang. Baik, yang ketiga, yaitu menyerah dari pengharapan. Tuhan katakan bangun. Hagai dan Zakaria beritakan ini. Tetapi mereka bagaimana? Sudah dikasih harapan, tapi menyerah pada harapan karena pengaruh orang Samaria tadi. Nah, saudaraku, mereka kehilangan harapan. Mereka berkecil hati dalam melakukan kemajuan. Mereka tidak melihat bahwa mereka dapat mencapai tujuan dari apa yang diharapkan kepada mereka berada di sana untuk membangun apa? Kembali Ka'bah itu, Bait Suci. Diizinkan oleh Kores orang Persia itu pulang. 50.000 orang pulang, saudara-saudara, untuk membangun Ka'bah. Tapi hanya 2 tahun kemudian berhenti. Kemudian yang terakhir, yang dari ayat ini, ayat 3, mereka kehilangan impian. Apa impian mereka? Mereka telah berubah dan sekarang ingin untuk berusaha pada tujuan yang lain. Harusnya tujuan mereka, impian mereka, Ka'bah itu jadi, tapi sekarang berfokus kepada apa? Rumah mereka sendiri. Baik, kemudian kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kalau kita memperhatikan dari ayat 6 sampai ayat ke-11, dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Itu terus hampir sama kata-kata itu, ya. Menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah, umat Allah telah kehilangan berkatnya karena mementingkan diri sendiri. Umat Tuhan kehilangan berkat karena kurang memperhatikan saran dan maksud Tuhan. Tuhan berikan saran yang baik, ini loh pekerjaannya. Ini kadang kita lalai, saya katakan kita lalai. Kita memprioritaskan apa? Kepentingan kita daripada pekerjaan siapa? Tuhan. Saudara, kita dipanggil di dalam pekerjaan pelayanan. Saya pada waktu membaca ini tadi malam, tadi pagi, saya merenung, saudara-saudara. Apakah saya seperti 50.000 orang yang pulang, orang Yahudi yang kembali untuk membangun Yerusalem dan membangun Bait Suci? Harusnya tujuan utamanya bangun Bait Suci, tapi memprioritaskan apa? Diri. Harusnya tujuan utama kita sebagai hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita memprioritaskan diri. Ini menjadi tantangan sebagai hamba Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di sini dalam Hagai pasal pertama yang saya sebutkan, ayat 9 khususnya sampai ayat 11, ada yang luar biasa dari struktur ini. Ada tata bahasa yang disebut dengan chiasme, ya, chiasme, hiasan, hayasan, ya, hayasan bahasa Inggrisnya, ya, betul. Ini ada tata bahasa. Kalau kita lihat ayat 9 sampai ayat 11, saudara lihat ayat 9 bagian A, bagian B. Di situ dengan Tuhan mau mendisiplin mereka. Kamu menuai apa dikatakan menabur banyak, tetapi membawa pulang apa? Hasil sedikit. A dan B muncul di situ. Kemudian ayat 9 C dan E, karena rumah Allah dalam keadaan apa? Rusak. Saudara lihat. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Bukan hanya itu. Aku menghembuskan kata Tuhan. Kenapa? Lihat di bawah. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Saudara, ini luar biasa. Kemudian ayat 10 bagian B, ayat yang ke-11. Ini Tuhan mendisiplin mereka. Kalau ayat 10a di bahasa Indonesia tidak kelihatan. Kenapa Tuhan disiplin mereka? Ayat 10a di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali.
therefore because of you, karena kamu. Luar biasa. Kalau bahasa Indonesia tidak ada kata itu, karena kamu. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, therefore because of you. Ini disiplin yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mendisiplin mereka. Tuhan mengingatkan mereka. Kenapa mereka terjadi kelusuan rohani? Mereka acuh tak acuh karena fokus kepada apa? Diri. Kemudian kita masuk di dalam ayat 12. Inilah berkat kalau sudah ditegur dan mau mendengar. Di dalam ayat 12, saudara lihat di sana, bangsa itu mendengarkan Tuhan. Soal lihat dalam ayat 12. Kita baca sama-sama. Lalu Zerubbabel bin Shealtiel dan Yosua bin Sodak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Pada saat mereka dengarkan para pemimpin, para umat menanggapi pemberitaan Hagai dan mentaati serta takut akan Tuhan dengan serius, kemudian mereka mengabdikan diri kembali, melanjutkan pekerjaan rumah itu. Jadi mereka pulang tahun 538, 536 membangun, 534 terhenti, kemudian 520 mereka lanjutkan kembali pembangunan bait suci itu. Dan saudaraku, dengan serius, dan waktu mereka dengarkan, mereka kembali mengabdikan diri, melanjutkan pekerjaan rumah Tuhan. Dan apa berkatnya? Pada saat mereka melanjutkan kembali membangun bait suci itu, berkatnya ada di dalam ayat yang ke-13. Itulah janji Tuhan, aku menyertai kamu. Kita lihat ayat yang ke-13. Saudara lihat, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Itulah berkat, terjadi pemulihan terhadap bangsa itu karena mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya Hagai dan Zakaria. Dan saudara-saudara, aku menyertai kamu. Allah menanggapi umatnya yang taat. Allah berjanji untuk menyertai mereka. Aku menyertai kamu. Dia memperkuat keputusan mereka. Tuhan memperkuat keputusan umat-umat Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan menolong mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Dan saudara tahu, komitmen yang terbesar Tuhan kepada orang-orang percaya, inilah kalimat itu. Komitmen terbesar Tuhan bagi kita orang-orang percaya adalah aku menyertai kamu. Itu komitmen Tuhan yang terbesar bagi kita. Aku menyertai kamu. Luar biasa kalau Tuhan katakan aku menyertai kamu, maka akan terjadi keberhasilan untuk itu. Nah saudara, inilah ringkasan dan sedikit, sebenarnya panjang kalau kita mau lihat latar belakang buku Hagai, tapi saya hanya kasih sedikit. Inilah ringkasan buku Hagai itu, ya, Hagai pasal yang pertama dalam 15 ayat. Saudaraku, aplikasinya bagi kita, kalau kita sudah punya tujuan, sekali lagi saya hanya mau ulang aplikasinya. Tuhan panggil kita berada di dalam pekerjaan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah terpengaruh dengan sekitar kita. Kita tinggalkan pekerjaan Tuhan. Prioritas utama kita adalah melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita berbalik, prioritas kita untuk diri, akan terjadi kelusuan rohani. Akan terjadi acuh tak acuh terhadap kehidupan kita sendiri, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tapi kalau kita kembali melakukan pekerjaan Tuhan dan fokus kepada pekerjaan Tuhan,
maka Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Saudaraku, ayat yang terakhir mungkin saya bertambahkan, Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya ditambahkan kepada. Itu fokus yang harus ada. Prioritas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik, inilah pelajaran kita Hagai pasal yang pertama. Ada tambahan? Besok kita akan lanjut dalam Hagai pasal yang kedua. Ya. Ini pada waktu zaman Hagai ini ada ajakan untuk membangun kembali bait suci. Mungkin ya hanya di sini kita melihat bahwa umat Tuhan pada waktu itu sudah diajak, bahkan sudah ditegur, bahkan mereka sudah menerima ya hasil ya karena mereka tidak mau mendengarkan ajakan itu. Nah, kepada kita sekarang, apakah kira-kira bentuk ajakan yang disampaikan kepada kita sekarang ini supaya kita jangan lengah seperti orang Israel itu? Karena sekarang ini kan kita bicara Bible, Reformation dan lain sebagainya. Apakah itu bisa kita samakan dengan ajakan yang berlaku pada sekarang seperti yang berlaku mereka pada waktu itu? Apakah ajakan yang terjadi kepada orang Yahudi buangan dulu itu yang kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem dan Ka'bah sama dengan kita pada waktu mereka meninggalkan? Bagaimana dengan kita, aplikasinya dengan kita saja, gitu ya. Ada yang menjawab, saudara, ini tekniknya SSPP kan, saya lempar dulu toh. Ada yang bisa berikan tanggapan, saudara? Gimana, Pendeta Simorang kira senyum-senyum? Kalau program Revival Reformation itu jelas meminta roh dan akhir sesuai dengan janji Tuhan. Mungkin karena kita sudah membahas pekerjaan pembangunan bait suci. Jadi kurang lebih 50.000 orang kan yang buangan ini disuruh pulang sama Kores, orang Persia itu. Pulanglah, mereka pulang, bangun Yerusalem, bangun kembali bait suci. 2 tahun kemudian mereka bangun, 538, 536 mereka membangun. Tapi 534 terhenti. Ya. Nah, kemudian terjadi kelusuan rohani. Nah, karena apa? Karena fokus diri. Nah, apakah pekerjaan seperti itu sudah dikasih, diingatkan? Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Nah, itu. Bagaimana dengan kita, pengingat apa yang sudah diberikan tapi masih fokus kepada diri? Kira-kira pengingat apa yang ada? Gitu kira-kira Pak. Ada yang lain, saudara? Terima kasih Pendeta. Pendeta Marol. Tambahkan sekalian menjawab ya. Saya kira sama saja. Walaupun cirinya tidak identik persisnya, hanya pengalaman umat Tuhan waktu keluar dari Babylon dengan pengalaman Hagai ini, mereka fokus membangun diri. Tuhan mau mengajak. Saya kira Tuhan tidak juga keberatan bangsa Israel itu punya rumah yang bagus. Persoalannya ialah yang mereka fokus ialah membangun sendiri. Tuhan mau ajak membangun juga Tuhan dan bangun bersama. Nah, sekarang mungkin kalau kita ini bukan physical building, ya, bukan physical building gereja, walaupun masih. Saya nanti akan datangi pasar lagi oleh karena ada proyek kita di Kalimantan Barat, ada umat Tuhan punya gereja. Amin. Ya. Mungkin hanya kasih 1 juta saja, untuk 1 juta bisa saya beri mereka. Ya, karena saya tahu rumahnya ada, apartemennya ada, ya. Secara konsep, kita sendiri yang tahu di aspek mana kita ini membangun diri sendiri. Apakah kita fokus melayani supaya kita bertahan jadi direktur, atau mau jadi offset? Itu juga namanya membangun diri sendiri. Jadi saya kira panggilan sama. Hanya yang menggelitik di hati saya ada 2 di pasal 1 2. Pasal 1 apa? Pasal 1 yang menarik adalah 9. Apakah memang ini bahasa DPR MPR ya? Apakah memang secara itu Tuhan lakukan
Kalau lihat ayat 9, pasal 1, dia bilang, you look at for much, but indeed it came to little. Kamu cari banyak, tapi hanya sedikit. Dia bilang. And when you brought it home, kamu bawa itu ke rumah, I blew it away. Jadi sebenarnya mereka sudah kumpulkan banyak, tapi waktu bawa ke rumah itu hasil pekerjaan mereka, Tuhan hapuskan itu. Seperti nggak rela Tuhan ini apa sih? Ya, apa yang dia sudah kerja keras, memang membangun diri mereka, sudah ada hasilnya, tapi waktu bawa ke rumah, tidak kelihatan dampak hasilnya. Ya. Banyak uangnya, tapi nggak tahu apa hasil itu. Kira-kira gimana ya? Ya, saya tiupkan apa yang kamu sudah dapatkan katanya. I blew it up away. Ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama kritik. Saya nggak tahu nanti akan dibahas nanti besok. Maka langsung kita bicara di besok. Ada juga di pasal 2 ini. Dulu waktu kami membangun Gedung Bintaro, saya kira Gedung Bintaro lah bangunan gereja terbesar di Indonesia. Bangunan gereja ya, bukan bangunan institusi. Inilah ayat yang selalu sudah ulang berjamaah bagi umat Tuhan di Bintaro. Lihatlah mulai sekarang ketika kamu mau membangun rumah Tuhan, apa hasil yang akan kamu dapatkan dalam hidup ini. Ya, aku akan guncangkan langit. Ada apa di situ? Ya, bilang kedua. I will shake heaven, earth, sea, and dry land. Empat penjuru simpanan Tuhan, harta tersimpan oleh Tuhan. Langit, apalagi kan sea, dry land, and ya, heaven, earth, bumi. Kalau dry land sebenarnya terjemahnya gunung. Ya. Lalu ayat 7-nya dibilang, and I will shake all nations. Pernah pertentangan waktu sudah buat kegiatan seminar Pelmas, membangun pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. All nations, semua bangsa Tuhan akan gerakan untuk mendatangkan kebutuhan dananya. Bagaimana kalau orang itu bukan orang Advent, bolehkah dapat dana dari sana? Bagaimana kalau orang itu bukan Advent, orang Buddha? Orang Buddha juga membantu bangunan gereja di Kemang Pratama. Dalam dia penyembah apa? Berhala. Sedangkan orang Buddha Tuhan gerakan, kenapa hati umat Tuhan tidak bisa jalan? Nah ini yang menarik bagi saya itu ayat. Oke, terima kasih. Jadi kita melihat tadi sudah terjawab Pak ya. Bagaimana dengan kita ya, kita sendiri yang tahu prioritas kita yang mana. Ya, karena banyak juga ajakan yang disampaikan kepada kita, tapi sering kita lalai karena di situ ada unsur untuk kepentingan diri kita. Ini contoh sederhana saja. Pimpinan kita umpamanya katakan, jangan lagi ada yang over budget. Contoh kepada kita departemen kan, itu kan ajakan sebenarnya. Ya. Tapi bisa saja juga kita tetap over budget, contoh. Itu hanya contoh Pak. Ya. Kan ajakan juga itu. Tapi seringkali karena ini kan budget ini kita yang gunakan banyak juga yang bisa kita nikmati di situ. Ya. Itu hanya contoh. Jadi ada banyak contoh lain kita yang tahu. Jadi teguran-teguran demi teguran seperti kita lihat tadi bangsa Yahudi buangan ini, ya, mereka memprioritaskan diri. Jadi janganlah kita memprioritaskan diri. Dan Pendeta Marolo sudah sebutkan tadi ada dua hal, apakah itu benar-benar Tuhan hembuskan kali itu ayat 9. Ya, buktinya mereka tidak berhasil juga. Di dalam ayat 10, kenapa itu terjadi? Jelas dikatakan because of you. Kesalahan kita, ya mungkin ada ajaran. Saya katakan tadi bahwa di ayat 9 dan 10 ini, bagaimana Tuhan mau mendisiplin apa? Bangsanya. Bisa saja disiplin yang sama terjadi pada kita, kita tidak tahu. Bisa saja disiplin yang sama, ada masalah, ada disiplin tapi berbeda, kita tidak tahu bagaimana bentuk disiplin. Tapi bentuk disiplin yang Tuhan berikan sama mereka pada waktu itu adalah seperti itu. Bagaimana cerita lanjutnya, apakah benar-benar seperti itu? Saya langsung katakan, saya tidak mengerti apakah betul-betul
mereka kerja keras kemudian dihembuskan, tapi itu masalah mereka, dan Tuhan jawab di ayat 10, kenapa itu terjadi? Because of you, karena kamu, maka semuanya apa? Terjadi seperti itu. Jadi kesalahan mereka, prioritas mereka kepada diri sendiri. Baik, Pak Wajib pun saya lihat mengatakan ini. Oh tidak, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, tidak. Oke. Jadi tadi Pak Marwalo punya itu keterangan tambahan buat kita ya. Hanya secara normal manusia saya pikir gini ya. Ini sekarang ada musibah di Cina bukan? Lagi meletus. Ya. Jadi bangsa Israel 70 tahun terbuang di Babilonia. Lalu mereka pulang kampung. Ini cara normal pikir saya aja. Sebenarnya sih wajar kalau mereka benahi rumahnya. Tapi sudah 2 tahun Pak. 538, 536 baru membangun. Mereka pikir Tuhan berkatlah ini supaya nanti ada yang membangun gereja. Jadi artinya normal aja. Hanya ketika Tuhan bilang, karena kamu pikirkan dirimu, kamu kerja hasilmu banyak, aku hembuskan itu. Aku hembuskan. Yang saya pikir satu segini. Ya positifnya pasti Tuhan mau supaya kita jangan memikirkan diri kan gitu kan. Tapi tampaknya dari sisi lain saya lihat gini, Tuhan juga mau kita memikirkan Tuhan sendiri. Bolehkah kita seperti mengelus, aduh ingatlah juga saya lah, jangan hanya orang lain lah, gitu ya. Karena Tuhan seperti juga. Ada beberapa orang terbaru bilang mengait kemana? Ngadu. Jadi kan Tuhan ini kan meminta supaya rumahnya dibangun. Ya, Tuhan dibangun. Jadi memang sisi positif, pasti Tuhan mau supaya manusia terbentuk bukan selfish. Karena dengan membangun rumah Tuhan mereka diberkati. Tapi satu sisi yang lain saya lihat, ya sama seperti kalau misalnya ada orang makan enak-enak, kita nggak dipedulikan. Dibuat kalau ini makan yang enak-enak lah, rujak misalnya ya. Makanya dia, bolehkah kita bilang bagi dong? Kan kalau sebut bagi dong kan artinya kita diri kita juga kan, bagi dong ibu. Itu wajar nggak itu ya? Manusiawi itu wajar. Mungkin, tapi yang belum bagus adalah kalau diperhatikan Pak. Baik, saya kira itu tambahan. Terima kasih banyak.